Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa-siswi SMP Wahidin Kota Cirebon. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Tetap di rumah saja dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, kita kembali dalam pembelajaran bimbingan dan konseling kelas 8. Kita bertemu lagi di pembelajaran pada hari ini. Tapi alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kalian jangan lupa absen dulu di e-learning ya. Absen dulu karena itu untuk kehadiran kalian agar ibu bisa mengetahui kalian hadir atau tidak dalam pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Doa selesai. Oke anak-anak, pembelajaran pada kali ini yaitu di hikmah disiplin menjaga kebersihan. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam perilaku hidup bersih. Yang kedua, menjelaskan hikmah disiplin menjaga kebersihan. Dan yang ketiga, yaitu tentang mengklasifikasi berbagai macam kegiatan yang mengarah ke kehidupan bersih. Oke, sekarang kita masuk ke materi yaitu tentang pengertian menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau yang tidak sedap. Dengan lingkungan yang sehat, kita tidak akan mudah terserang berbagai penyakit seperti demam berdarah, malaria, muntaber, dan yang lainnya. Nah, jika lingkungan kita bersih, lingkungan kita sehat, bebas dari sampah, bebas dari kotoran, kita tidak akan mudah terserang penyakit seperti demam berdarah dan yang lainnya. Jika lingkungan kita bersih, jika lingkungan kita sehat, maka badan kita pun akan menjadi sehat pula dan lingkungan pun akan menjadi indah jika bersih lingkungan itu. Yang selanjutnya, menjaga kesehatan lingkungan merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu. Selain merupakan anugerah yang diberikan Sang Pencipta kepada hambanya, kesehatan lingkungan harus tetap dijaga agar keluarga kita terhindar dari penyakit, karena kesehatan tidak ternilai harganya. Terkadang pada saat kita sehat, kita lupa akan nikmat tersebut. Dan ketika kita sakit, baru sadar dan merasakan betapa kesehatan itu sungguh sangat berharga. Maka dari itu, kalian harus bisa menjaga kesehatan diri kalian, menjaga kebersihan lingkungan sekitar kalian, agar kalian tidak mudah sakit, lingkungan di sekitar kalian juga bersih, dan orang-orang di sekitar kalian juga tidak terkena penyakit. Karena sehat itu sangat mahal. Jika kita sehat, kita bisa melakukan apa saja, melakukan kegiatan apa saja yang kalian sukai. Tapi jika kita sakit, kita tidak bisa apa-apa gitu. Kita hanya berbaring mungkin di tempat tidur, lemas, tidak bisa apa-apa. Jadi sehat itu sangat penting dan sangat-sangat berharga dari apapun. Oke, yang selanjutnya yaitu manfaat menjaga kebersihan. Manfaat yang pertama yaitu terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Yang ketiga,
bebas dari polusi udara. Yang keempat, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Yang kelima, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, itu tadi adalah manfaat dari kita menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Kalau misalkan lingkungan kita bersih, kan manfaat yang akan kita dapat yaitu tadi kita akan tidak terkena penyakit seperti itu. Lingkungan menjadi lebih sejuk, udara yang kita hirup pun akan lebih sehat gitu, bebas dari polusi udara. Air yang mungkin bisa di sungai, yang biasanya kita membuang sampah sembarangan di sungai, ketika kita menjaga kebersihan, tidak membuang sampah di sungai lagi, otomatis air yang dihasilkan pun akan bersih. Kehidupan ikan di dalamnya pun akan lebih berkembang biak lagi karena si airnya itu bersih. Dan kita juga kalau misalkan lingkungan kita bersih juga, kita beraktivitas pun akan lebih tenang dan nyaman. Oke, yang selanjutnya ada contoh kegiatan menjaga kebersihan di lingkungan kalian. Yang pertama itu ada gambar contoh membuang sampah pada tempatnya. Jadi, kalian harus membiasakan diri kalian untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Jangan buang sampah sembarangan, karena itu bisa menyebabkan banjir. Terus juga lingkungan menjadi tidak sehat, lingkungan menjadi kotor karena sampah di mana-mana gitu, karena tidak ada kesadaran diri untuk membuang sampah ke tempatnya. Maka dari itu, misalkan buanglah sampah pada tempatnya, sediakan tempat sampah di lingkungan sekitar, mungkin di depan rumah disediakan tempat sampah. Kalau misalkan kalian lagi di tempat umum, buanglah sampah ke tempatnya. Kalau misalkan tidak ada tong sampah, ketika kalian pergi keluar, masukkan saja dulu ke dalam tas kalian. Nanti ketika sudah ada tong sampah atau tempat sampah, kalian langsung buang ke tempat sampah. Jangan sampai membuang sampah sembarangan ya anak-anak. Kesadaran diri kalian, buanglah sampah pada tempatnya. Dan gambar yang kedua yaitu gotong royong menjaga kebersihan lingkungan, kerja bakti gitu kan. Situ ada gambar gotong royong kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar. Ya, mungkin di lingkungan rumah kalian bisa mengadakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah kalian, membersihkan selokannya, membersihkan rumput-rumput yang tinggi agar tidak ada binatang seperti ular ataupun yang lainnya. Itu kan membersihkan tempat-tempat yang sekiranya kotor bersama masyarakat di lingkungan kalian. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang tips dan trik menjaga kebersihan lingkungan. Apa saja sih itu? Nah, yang pertama yaitu mulai dari diri sendiri dengan cara memberi contoh kepada masyarakat bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, kalian harus memulai dari diri kalian sendiri dengan memberi contoh di masyarakat. Misalkan di lingkungan keluarga kalian gitu kan, kalian memberi contoh ke orang rumah kalian dengan misalkan membuang sampah pada tempatnya, sering membersihkan rumah, membersihkan lingkungan gitu kan. Nah, orang-orang di sekitar pun pasti akan mengikuti apa yang kalian ikuti gitu. Karena kan dengan kita membersihkan lingkungan, lingkungan pun akan menjadi bersih gitu. Jadi mulailah dari diri sendiri dengan memberi contoh yang baik kepada orang-orang sekitar. Yang kedua, selalu libatkan tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, walaupun kalian mungkin masih terbilang anak SMP, tidak apa-apa, kalian bisa berkontribusi gitu tuh untuk menjaga lingkungan rumah kalian. Misalkan kalian melihat lingkungan kalian itu kotor gitu tuh, banyak sampah. Nah, kalian kan tidak mungkin sendiri untuk mengarahkan masyarakat. Kalian bisa minta bantuan mungkin ke ketua RT atau ketua RW
untuk mengarahkan masyarakat untuk membersihkan lingkungannya agar lingkungan tersebut bisa menjadi lebih bersih dan indah untuk dipandang. Nah, yang ketiga, sertakan para pemuda untuk ikut aktif menjaga kebersihan lingkungan. Nah, bukan hanya dari orang dewasanya saja yang harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar gitu. Para anak mudanya pun termasuk kalian harus bisa dan ikut aktif untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga kebersihan lingkungan. Karena kalian adalah generasi muda, generasi penerus bangsa yang akan menjadi penerus orang-orang tua kalian nantinya. Jadi kalian anak-anak jangan malas gitu kan, teruslah belajar gitu, menjaga kebersihan lingkungan juga, memberi contoh yang baik kepada orang-orang sekitar gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu perbanyak tempat sampah di sekitar lingkungan tempat tinggal. Jadi mungkin misalkan di sekitar rumah kalian tempat sampahnya kurang, kalian bisa mungkin inisiatif minta ke ketua RT atau misalkan dengan pemuda-pemuda desanya seperti Karang Taruna, mungkin kalian bisa obrolkan untuk memperbanyak tempat sampah di sekitar lingkungan agar orang-orang tuh sadar untuk membuang sampah ke tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai yang bisa mencemarkan sungai itu sendiri, yang harusnya bisa dimanfaatkan. Ketika banyak sampah, airnya kotor, sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi gitu. Yang kelima, kerjakan petugas kebersihan lingkungan dengan memberi imbalan yang sesuai setiap bulannya. Kita bisa memberi jasa petugas kebersihan, misalkan ada satpam di situ, atau misalkan kita mempekerjakan orang untuk membersihkan lingkungan gitu kan, nanti kita bisa memberikan upah setiap bulannya gitu ke orang tersebut atau ke petugas kebersihan tersebut. Yang keenam yaitu sosialisasikan kepada masyarakat untuk terbiasa memilah sampah rumah tangga menjadi sampah organik dan non-organik. Jadi harus ada sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu mana sampah organik dan mana sampah non-organik agar nanti bisa dipisah. Oh, ini sampah organik masuknya ke tong sampah yang organik. Oh, ini sampah non-organik masukkan ke tong sampah yang non-organik. Jadi tidak disatukan gitu. Harus ada sosialisasi ke masyarakat tentang yang selanjutnya, yaitu pelajari teknologi pembuatan kompos dari sampah organik agar dapat dimanfaatkan kembali untuk pupuk. Nah, kalian nih, misalkan kalian punya kreativitas atau kalian pandai membuat sesuatu kerajinan, itu kalian bisa bergabung mungkin di pemuda desanya seperti Karang Taruna. Gimana nih caranya agar sampah organik, sampah yang masih bisa digunakan itu dapat digunakan kembali atau malah bisa menghasilkan, seperti pembuatan pupuk kompos dari sampah organik gitu. Itu kan kita bisa mengurangi sampah dan kita juga bisa menghasilkan gitu dari si pupuk kompos tersebut gitu, dari sampah organik tersebut bisa kita jual juga gitu. Yang kedelapan yaitu kreatif dengan membuat souvenir atau kerajinan tangan dengan memanfaatkan sampah. Nah, kalian juga bisa membuat pupuk pupuk dari sampah organik. Nah, kalian juga bisa membuat kerajinan tangan dari dari sampah, bisa di sampah, misalkan dari botol bekas minum, misalkan dibikin kerajinan apa, kreatif gitu. Kalian bisa dari si botol-botol bekas tersebut kan bisa menjadi nilai jual yang tinggi, yang bisa menghasilkan, yang bisa kalian jual, yang nantinya kalian bisa dapat hasilnya gitu. Jadi kalian harus bisa kreatif membuat kerajinan tangan dari sampah, memanfaatkan sampah agar tidak
menumpuk sampah yang bisa didaur ulang, kita daur ulang. Itu kan, itu akan menghasilkan nilai jual yang tinggi dan akan menguntungkan juga. Selain kita mengurangi sampah, kita juga dapat hasil dari si pembuat kerajinan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu atur jadwal untuk kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Jadi di lingkungan kalian bisa kalau bisa membuat jadwal untuk kerja bakti membersihkan lingkungan, misalkan seminggu sekali dengan masyarakat sekitar, dengan ketua RT-nya atau RW-nya seminggu sekali membersihkan lingkungan tempat tinggal agar lingkungan tersebut menjadi lebih bersih, lebih indah, lebih enak untuk dipandang. Kita juga beraktivitas sehari-hari pun akan lebih tenang gitu, karena lingkungan bersih, udara yang kita hirup pun akan lebih segar dan menyehatkan. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tips dan trik untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sekarang yaitu hikmah kita menjaga kebersihan. Dan dengan kita menjaga kebersihan pun ternyata ada hikmahnya loh gitu. Apa sih hikmahnya? Yang pertama, kita terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Yang ketiga, bebas dari polusi udara. Yang keempat, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Yang kelima, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Itu adalah hikmah yang kita dapatkan jika kita menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan bersih, kitanya juga akan sehat, gitu kan. Lingkungan yang sehat, terdapat jiwa yang sehat juga. Oke anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan materinya tentang hikmah menjaga kebersihan. Dan kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu kebersihan lingkungan merupakan keadaan bebas dari kotoran, termasuk di dalamnya debu, sampah, dan bau. Kita harus tahu tentang manfaat menjaga kebersihan lingkungan, karena dengan menjaga kebersihan lingkungan sangatlah berguna untuk kita semua, karena dapat menciptakan kehidupan yang aman, bersih, sejuk, dan sehat. Maka dari itu, tetap jaga kebersihan lingkungan kalian, jaga kesehatan diri kalian agar kita semua menjadi sehat. Sebelum kita akhiri pada pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu setelah belajar. Berdoa dimulai. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa tah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka dan muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman. Bukakanlah pengertian ilmu pada kami, wahai Dat yang paling penyayang. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.